Selamat datang di Astari Atelier Channel. Kali ini kita akan bahas perbedaan barang asli dan palsu lagi ya. Dan kali ini aku akan bahas produk Maybelline lagi, yaitu yang Instant Age Rewind Eraser. Yang asli aku taruh di sebelah kiri dan palsunya ada di sebelah kanan. Kira-kira ada berapa banyak perbedaannya? Yuk kita bahas satu-satu. Perbedaan yang pertama ada di packagingnya. Kalau yang asli dia itu kayak ada kotaknya kayak gini. Jadi ini produknya ini aku beli di official store ya. Aku beli di official store-nya Maybelline yang di Matahari. Itu dapat produknya itu berupa kotakan gini. Sedangkan kalau yang palsu dia itu kayak ada kartonnya gitu loh, kartonnya yang kemudian terbungkus plastik dan produknya itu kelihatan dari luar. Perbedaan yang kedua ada di bagian covernya. Ini sebenarnya di bagian cover ini kalau dilihat detail-detailnya itu ada lumayan banyak perbedaannya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada di tulisan Maybelline yang sebelah sini, Maybelline New York. Ini nggak seberapa kelihatan perbedaannya, jelas banget antara yang asli dan yang palsu. Tapi kalau kalian sandingkan, dijejerin bareng-bareng gini, bisa kelihatan kalau font yang mereka pakai itu agak berbeda. Ya, antara yang salah satu relatif lebih besar satu font atau gimana, kemudian juga jarak antar hurufnya itu juga agak berbeda jaraknya gitu sih. Kemudian perbedaan selanjutnya itu yang di bawahnya tulisan Maybelline, bisa kelihatan nggak? Kalau yang asli tulisannya itu Instant Age Rewind, sedangkan kalau yang palsu entah kenapa tulisannya berubah jadi Instant Anti-Age. Jadi seolah-olah kayak punya fungsi yang berbeda gitu loh. Yang satu itu memang kayak menghilangkan jejak-jejak aging, sedangkan yang satunya itu kayak klaimnya itu dia bisa memberikan anti aging ke wajah gitu. Jadi ya entahlah kenapa klaimnya bisa berbeda kayak gini. Di bagian cover, habis dari tulisan Instant Age-nya yang di bagian asli ini, di bagian bawah ini kan ada kotak hitam, kemudian ada tulisan eraser. Nah ini kalau dibandingkan sama yang palsu itu bisa kelihatan kalau fontnya yang tulisan erasernya ini udah kelihatan beda. Meskipun mungkin kalau nggak dibandingkan secara langsung kurang kelihatan juga. Kemudian ada accentuate di bawah yang warna-warni. Kalau yang asli ini accentuate-nya ini kayak warna-warni gitu loh, lebih dari satu warna. Sedangkan kalau yang palsu dia itu kayak cuma ada satu warna, warna oranye kayak gitu. Perbedaan selanjutnya ada di bawah tulisan erasernya. Yang asli tulisannya itu multi-use concealer. Sedangkan kalau yang palsu dia cuma ngomong concealer gitu aja. Dan selanjutnya masih di bagian botolnya. Kalau yang asli dia itu tulisannya yang kayak model begini, yang ada tulisan Instant Age Rewind Eraser Multi Use Concealer, itu dia itu kayak bolak-balik gitu loh ya, depan kayak begini, belakang juga kayak begini. Sedangkan kalau yang palsu dia itu cuman kayak bagian depannya aja, bagian belakangnya dia itu kayak berupa stiker gitu yang ada barcode-nya, yang ada ya informasi-informasi lainnya gitulah. Itu kemudian kalau yang di bagian paling bawah sini bisa kelihatan kalau di sini tuh dituliskan ada kayak tulisan Jepang, Cina, kemudian ada tulisan Made in China, kemudian ada tulisan volumenya 6 ml gitu. Sedangkan kalau yang palsu, entah kenapa ini tulisannya bisa ada with goji berry plus haloxyl 03 fair variannya ya, fair itu. Dan selanjutnya masih di kayak cover botolnya. Kalau yang asli dia itu kan tulisan yang kayak begini kan dia bolak-balik, habis itu sudah nggak ada. Sedangkan kalau yang palsu dia itu selain ada cover yang relatif mirip sama yang asli ini, dia di belakang itu ada stiker barcode dan satu lagi ada stiker warnanya bening. Ini nggak tahu tulisannya apa, yang pasti dia bertuliskan itu pakai huruf Rusia, nggak tahu artinya apa ini, merujuk ke apa, mungkin ya informasi cara penggunaan atau komposisi kali ya. Ya intinya kalau yang asli nggak ada yang stiker-stiker model gitu, kayak yang stiker yang ada barcode-nya maupun yang bening bertuliskan Rusia ini. Sekarang kita bahas yang bagian bawah sebelah sini, bisa kelihatan ada kayak stiker lingkarannya. Kalau yang asli dia ada banyak informasi, ada informasi bertuliskan tulisan Jepang, nggak tahu dia tentang apa. Kemudian di bawahnya itu ada kayak kode-kode kayak semacam mungkin kode produksi, tanggal produksi dan sebagainya. Baru kemudian di bagian bawah itu ada kayak kode variannya produk ini tuh varian warna apa. Sedangkan kalau yang palsu itu simple, cuman ada satu tulisan angka yang merujuk pada varian aja, itu aja. Perbedaan selanjutnya ada di bagian warna botolnya yang dekat bagian puternya itu. Bisa kelihatan kalau warnanya itu relatif berbeda ya tone-nya, meskipun sama-sama
kayak merah keunguan, tapi warna tone yang dipakai itu berbeda. Jadi kalau menurut aku kecenderungannya kalau yang asli itu kayak relatif lebih terang daripada yang palsu, bisa kelihatan ya. Dan selanjutnya ada di kunciannya. Jadi produknya ini kan dibukanya itu kayak metode yang pop off gitu loh, yang nggak perlu diputer, yang tinggal ditutupnya itu gini doang, dicabutnya ya gini doang. Nah itu punya metode kuncian yang berbeda. Berbedanya gimana? Jadi kalau kamu perhatikan, kalau yang asli dia ada metode kunciannya itu yang supaya apa ya? Supaya nggak lepas gitu ya. Dia metode kunciannya itu dia kayak elips gitu loh, elips yang ke samping. Sedangkan kalau yang palsu dia yang kayak lingkaran-lingkaran gitu aja sih. Dan selanjutnya ada di warna brushnya. Aku nggak tahu ya, ini kebetulan produknya ini tuh beda varian. Aku nggak seberapa ngerti apakah itu berpengaruh terhadap warna brushnya, tapi seharusnya sih nggak berpengaruh. Karena namanya brush kan pastinya polos ya. Jadi kalau satu pabrikan seharusnya sih warnanya ya harusnya itu-itu aja. Cuman kalau dari warna brush, kalau memang itu adalah faktor yang pembeda antara yang asli dan palsu, ini kan produknya kan belum pernah aku pakai. Jadi bener-bener warna brushnya ini warna yang polosan gitu loh, nggak terpengaruh sama warna varian produknya isinya. Nah itu kalau yang asli itu relatif warnanya itu agak kayak pink-pink, ada pink-pink pastelnya gitu. Sedangkan kalau yang palsu dia itu kayak ada warna-warnanya itu putih gitu loh, bener-bener putih, kayak brush yang beneran putih. Dan selanjutnya ada di tutup brushnya, bisa kelihatan kalau yang di palsu ya. Kalau yang di palsu itu dia kayak ada ukiran gitu loh, ukiran angka. Yang aku punya sih angkanya kayak antara 13 atau 31. Sedangkan kalau yang asli ukirannya itu sama sekali nggak ada. Jadi sekarang kita mau bandingkan gimana hasil aplikasi di kulit. Jadi kalau dari apa ya, kayak yang memutarnya, jadi kan ini kan cara ngeluarin cairannya itu kan dia kayak diputer gitu loh di bagian yang warna ungu ini. Nah dia kalau diputer itu udah kerasa bedanya antara yang asli dan yang palsu. Jadi kalau yang palsu itu muternya relatif kayak lebih pakai tenaga, jadi kayak lebih berat gitu. Itu dari cara pemakaian ngeluarinnya dulu ya. Dan yang kedua kalau dari bau, kalau yang asli itu nggak ada bau apa-apa, relatif nggak ada bau lah. Dia nggak menambahkan ada fragrance tertentu. Sedangkan kalau yang palsu dia itu kebau wangi banget. Jadi baru dibuka gini aja udah kecium bau apa ya, bau pewangi gitu loh, pewangi yang kalau misalnya kamu udah familiar sama produk-produk concealer yang palsu biasanya baunya itu seperti ini. Perbedaan selanjutnya itu di pengaplikasiannya yang benar-benar di kulit. Kemudian terutama kalau yang pas produknya di blend, kalau yang aku bilang sih kalau yang asli dia itu ngeluarinnya itu enak, kemudian ngeblendnya itu juga enak. Dan kalau pas ngeblend yang tenaga biasa aja itu udah gampang banget ngeblendnya, rata dari kiri kanan, pokoknya nggak pakai yang ada kayak terlalu ada yang tebal ada yang tipis, nggak gitu, pokoknya enak ini untuk diratainnya. Sedangkan kalau yang palsu kebalikannya, jadi dia kalau diratainnya itu relatif susah, selalu aja ada bagian yang ketebelan, ada yang terlalu tipis sehingga nggak bisa nge-conceal yang nutupi banget bagian badan, bagian muka mana atau bagian kulit mana yang seharusnya ketutupan, itu dia nggak bisa rata gitu lah. Jadi ya fungsi concealnya itu benar-benar kayak nggak masuk gitu. Kebetulan aku dapat varian yang warnanya beda ya. Jadi kalau dari warna aku nggak bisa ngasih ada perbedaan apa. Yang pasti kalau aku sebutin ya, kalau yang aku pakai ini yang asli ini warnanya itu varian warnanya itu yang 120 yang light. Sedangkan kalau yang palsu, nah ini dia ngomongnya sih 03 fair. Tapi kalau di kerdusnya dia ngomongnya itu 130 medium. Nggak tahu yang mana yang bener ini ya. Kadang-kadang barang palsu emang gitu sih, kayak nggak ya gitu deh, kayak nggak konsisten gitu loh antara kerdus sama yang di botol itu, kayak kadang-kadang bisa berbeda. Perbedaan yang udah kita temukan, aku bisa kasih kesimpulan kalau untuk ngebedain yang Maybelline Instant Age Rewind Eraser ini tingkat kesulitannya itu medium. Ada lumayan banyak, bisa dicari satu-satu, terutama kalau kamu ada investigasi yang ringan gitu ya, ngebandingin antara yang produk asli kayak gimana itu di internet, itu kamu udah bisa membedakan mana yang asli ya mana yang palsu gitu. Cuman ya, oh ya, ini extra note aja ya. Jadi kalau yang Instant Age Rewind yang asli itu dia itu kayak covernya itu ada yang dua jenis gitu loh.
Jadi ada jenis pertama itu ada yang kayak keluaran awal itu tampilannya seperti ini. Sedangkan kalau yang keluaran kedua dengan varian warna yang berbeda itu dia tampilannya itu berbeda lagi, kayak gitu. Nah itu jadi video ini ditujukan untuk produk-produk instant age rewind dengan botol yang begini ya, karena yang aku dapat itu palsunya itu yang tampilannya juga yang seperti ini. Yang untuk tampilan baru itu aku yang palsunya belum dapat, tapi nanti kalau misalnya aku dapat aku akan bikin videonya lagi. Oke, sekian video kali ini, semoga banyak membantu and see you on my next video.